Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu disehatkan dan diberi kelancaran dalam beraktivitas. Di pembahasan kita pertama kali ini, saya akan menceritakan pengalaman yang cukup menyeramkan. Ketika saya dan teman-teman saya melakukan pendakian ke Gunung Salak via Cidahu, yang pada awalnya kami tidak berniat ngecamp. Ya, jadi kita hanya tektok, naik gunung, turun gunung lagi, tidak bermalam di gunung. Kami kebetulan menginap di rumah teman kami, tepatnya di rumah Egi. Beliau kebetulan satu komunitas dengan kami, tepatnya di Pejaka Explore, sebuah komunitas yang belum lama terbentuk. Nah, memang rumah beliau jaraknya tidak begitu jauh dengan kawasan Taman Nasional Gunung Salak. Pagi pun datang, kami bergegas menyiapkan perbekalan dan barang-barang untuk keberangkatan ke Gunung Salak. Berangkatan kami dimulai pukul 7 pagi, tepatnya pada awal bulan November 2019. Ya, jadi kelompok kami terdiri dari Rajik sebagai leader, Ali sebagai porter dan navigator, dan followersnya terdiri dari Nadira, Atin, Nopi, Melan, Aji, Holik, Bayu, Sui, dan saya sendiri sebagai sweeper, orang yang bertugas menjaga belakang. Ya, berarti kelompok kami terdiri dari 11 orang. Pukul 7.30 pagi, kami tiba di pintu gerbang pendakian Gunung Salak dan Kawah Ratu. Tidak lupa kami bersama-sama berdoa sebelum keberangkatan. Dari situ, leader kami yang bernama Rajik yang memimpin doa hingga perjalanan pun dimulai. Seusai sarapan pagi di warung sekitar area camp Japanaspa, kami telah memasuki jalur pendakian. Trek yang diselimuti pepohonan rimbun dan sempat kami terobos karena dedaunan yang menghalangi jalur trek pendakian. Suara kicauan burung terdengar di setiap arah dan kami pun belum bertemu kelompok pendaki lain selama awal perjalanan. Sebelum memasuki daerah pos Bajuri, rekan kami Nopi tiba-tiba muntah-muntah dan sempat melamun. Raut wajah yang pucat dan memerah dan mulai berkeringat. Tapi kami semua berpikir positif. Mungkin dia hanya masuk angin biasa. Sembari bertanya, "Nop, masih kuat nggak?" Sambil membungkukkan badannya dia menjawab, "Hayo kalem, lanjut we." Ya, artinya, ya tenang, lanjut aja. Tapi kita nggak tahu kan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya, alhamdulillah, tak lama keadaan beliau pun membaik setelah diberi sedikit air hangat dan madu dari perbekalan yang kami bawa. Lanjut perjalanan. Trek masih landai, disertai dengan bebatuan sepanjang jalan. Suara gemercik aliran air mulai terdengar sebelum memasuki pos Bajuri. Di situ kami hanya melihat sekitar 2 tenda, tapi tidak ada satupun orang yang terlihat. Mungkin mereka sudah melakukan pendakian duluan ke puncak Manik. Jalur pun berubah, mulai diselimuti lumpur dan air. Sepatu dan celana kami mulai kotor terkena lumpur. Bahkan salah satu teman kami ada yang terpleset dan pakaiannya kotor diselimuti lumpur. Belum ada keanehan. Kami pun bercanda, tertawa-tawa selama perjalanan. Pohon dan akar tumbang banyak kami jumpai di jalur pendakian. Tak lama setelah itu, saya sendiri mendengar ada suara wanita tertawa kecil. Arahnya di telinga sebelah kanan saya. Padahal di situ hanya ada kelompok kami, tidak ada pendaki lain. Tapi saya menghiraukan suara itu karena saya tidak ingin mengacaukan formasi pendakian. Takutnya mereka jadi down. Pukul 9.30 pagi, kami pun tiba di pos Bajuri. Tak lupa, saya, Mas Bayu, dan Aris mengambil persediaan stok air bersih dari mata air yang kami temui di jalur. Karena
Setelah melewati pos Bajuri dan persimpangan jalur Kawah Ratu, sudah tidak ada aliran air di jalur pendakian Puncak Manik Gunung Salak 1. Masih dipimpin oleh Rajik yang membuka jalur. Trek pun sudah mulai semakin menanjak dan mulai ramai terlihat banyak pendaki. Kami pun saling sapa menyapa. Saat kami terus berjalan, ada lebah hitam yang terus terbang di sekitar kepala saya. Mitosnya, bila ada lebah atau tawon hitam yang datang menghampiri kita, berarti daerah yang kita lewati ada penunggunya. Dan ada lagi yang bilang kalau kedatangan kita disambut. Entah benar atau tidak, itu hanyalah mitos. Karena sudah banyak cerita masyarakat semenjak jatuhnya pesawat Sukhoi di Gunung Salak. Lanjut perjalanan. Trek pendakian mulai menemui banyak webbing atau tali pegangan untuk mendaki di jalur tersebut. Kebetulan hari itu trek sangat licin dan merupakan tantangan bagi kami untuk mencapai puncak Gunung Salak. Lelah fisik dan mental semakin disiksa ketika perjalanan sudah tidak bersahabat. Tak lama setelah melewati perjalanan sulit itu, kami pun tiba di pos bayangan HM38S untuk sekedar membuka kompor dan membuat kopi. Banyak yang mengambil gambar dan video untuk story di sosial media. Rajik pun bertanya, "Gimana anak-anak? Kita lanjut? Siap?" Apa boleh buat, kami pun bergegas dan bangkit kembali setelah beberapa menit rebahan untuk mencapai Puncak Manik. Jalan sudah diselimuti kabut dan suhu udara mulai terasa dingin dan sunyi. Sinar matahari tidak terlalu terlihat. Di saat itu, leader memutuskan untuk tidur di jalur. Saat itu saya pun bertanya kepada dia, "Rajik, ayo lanjut, takutnya keburu siang nyampe puncak." Dia pun menjawab, "Udah, duluan aja, nanti saya menyusul." Jawab saya, "Ya sudah kalau begitu." Saya yang kebetulan bersama Aji melanjutkan perjalanan dan bertemu pendaki lain. Sapa saya ke pendaki tersebut, "Bang, kalau ketemu teman saya yang tidur di jalur, tolong bangunin ya. Soalnya kita khawatir posisi tidurnya itu loh bang, dekat sama tebing." Beliau pun mengiyakan dan bertanya, "Emang ada berapa orang bang?" "1 orang bang." "Oh, oke siap." "Ya siap bang, terima kasih." Sebelum bertemu pendaki tersebut, Rajik pun terbangun dan melihat sesosok kakek tua yang melintas di dekat tebing. Serentak, dia pun kaget. Kakek siapa yang berada di atas ketinggian di dekat puncak Gunung Salak? Tak lama setelah itu, kakek itu terlihat berubah menjadi seekor burung jalak yang terbang melintasi jurang tersebut. Oke teman-teman, puncak cerita ini ada di part 2 ya. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.